Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahzul rahimakumullah. Pada suatu malam, terdengar kabar bahwa Raja Harun al-Rasyid sedang murka. Beberapa pejabat istana datang mengadu. Paduka, Abu Nawas semakin menjadi-jadi. Ia berkelakar seenaknya di pasar dan membuat orang lebih mempercayai kata-katanya daripada titah istana. Mendengar itu, wajah Raja Harun al-Rasyid memerah. Berani-beraninya Abu Nawas mengolok-olok istana. Jika begitu, malam ini juga masukkan dia ke penjara. Para prajurit menyeret Abu Nawas ke ruang tahanan bawah tanah. Orang-orang mengira inilah akhir dari kelicikan si jenaka itu. Namun siapa sangka, penjara yang dianggap menyeramkan justru menjadi surga bagi Abu Nawas. Begitu pintu besi ditutup, Abu Nawas malah bersorak gembira. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa tidur nyenyak malam ini, tanpa ada orang yang mengganggu tentang hutang, tanpa tetangga ribut, tanpa istri menyuruh-nyuruh. Para tahanan lain melongok Abu Nawas. Mereka tidak mengerti kenapa orang yang baru dipenjara bisa tertawa lepas. Tapi Abu Nawas tetap melanjutkan. Di luar, aku harus bekerja keras demi sesuap roti. Di sini makananku dijamin istana. Di luar, aku tidur di tikar tipis. Di sini, lihat, lantainya dingin seperti marmer istana. Bukankah ini surga? Berita tentang tingkah Abu Nawas sampai ke telinga baginda raja. Sang raja penasaran dan memerintahkan prajurit untuk mengintip penjara. Betapa kagetnya mereka ketika melihat Abu Nawas tidur nyenyak sambil mendengkur dengan wajah yang tenang. Sementara para tahanan lain masih gelisah. Akhirnya Abu Nawas dipanggil ke balairung. Dengan wajah polos ia berkata, "Ampun Paduka, bukankah surga adalah tempat di mana seseorang merasa tenang dan bebas dari beban dunia? Bagi hamba, penjara Paduka justru jadi surga. Tidak ada hutang, tidak ada beban, hanya tidur dan makan gratis." Semua orang terdiam lalu pecah dalam tawa. "Dasar Abu Nawas, kau memang pandai membalikan keadaan. Baiklah, karena penjara kau anggap surga, maka aku bebaskan kau hari ini juga. Surga hanya untuk orang yang merdeka, bukan untuk tawanan." "Terima kasih Paduka, berarti kini hamba sudah merasakan surga 2 kali." Seluruh balairung bergemuruh oleh tawa, dan sekali lagi kecerdikan Abu Nawas mengubah hukuman menjadi kebahagiaan. Sobat Ahzul rahimakumullah. Sosok Abu Nawas sang wali sufi memiliki kecerdikan luar biasa. Ia selalu saja bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas sang wali sufi ini kembali dijebak oleh Raja Harun al-Rasyid. Dengan tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas dijebloskan dalam tahanan. Abu Nawas dianggap hampir mencelakai sang raja. Padahal Abu Nawas tidak sengaja, bahkan tidak merasa melakukan hal tersebut. "Pasti ini akal-akalan baginda untuk bisa menghukum saya," pikir Abu Nawas. Tak lama berselang, datanglah beberapa prajurit kerajaan ke rumah Abu Nawas. Waktu itu, Abu Nawas sedang bekerja di ladang, karena musim tanam kentang akan segera tiba. Ketika para prajurit kerajaan datang, ia sedang mencangkul di ladangnya. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai perintah sang raja. Abu Nawas tidak berkutik sama sekali. Ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Untuk meminta bantuan tetangganya rasanya tidak mungkin, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Abu Nawas pun akhirnya menemukan ide yang cemerlang. Tak lama, Abu Nawas memanggil penjaga penjara. "Tuan, bisakah aku meminta tolong kepadamu?" Kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya prajurit.
"Bolehkah aku pinjam pensil dan selembar kertas? Aku ingin menulis surat untuk istriku. Sebab aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," ucap Abu Nawas. Prajurit tersebut lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata ia melaporkan permintaan Abu Nawas itu kepada sang raja. "Penuhi saja permintaannya. Aku penasaran rahasia apa yang selama ini Abu Nawas sembunyikan," ujar Baginda Raja. Prajurit itu pun lalu kembali menemui Abu Nawas dengan membawa pensil dan kertas. Kemudian Abu Nawas menulis surat untuk istrinya. "Wahai istriku, jangan sampai ada orang mencangkul di ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun di dalam tanah tersebut. Dan jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun. Jaga baik-baik ladang kita," tulis Abu Nawas sang wali sufi di selembar kertas. Tentu saja, surat Abu Nawas untuk istrinya itu terlebih dahulu dibaca oleh sang raja. "Oh, ternyata Abu Nawas menyembunyikan harta karun," ucap Baginda Raja dalam hatinya. Dengan cepat, Baginda Raja segera menyuruh puluhan prajuritnya mencangkuli ladang Abu Nawas untuk menemukan harta karun yang disembunyikan Abu Nawas dalam suratnya. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya meminta tolong kepada mereka? Namun sang istri tidak berani bertanya kepada para prajurit tersebut. Istri sang wali sufi ini hanya duduk sambil memperhatikan mereka. Setelah waktu menjelang maghrib, para prajurit itu pun kembali ke istana menghadap Baginda Raja. "Apakah kalian menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sudah kami cangkul semua ladangnya, tapi kami tak menemukan apa-apa," jawab pimpinan prajurit. Tak lama kemudian, datanglah prajurit penjaga penjara menghadap Baginda Raja. "Mohon maaf yang mulia," kata prajurit sambil memberikan surat kedua Abu Nawas untuk istrinya. Setelah Baginda membuka dan membacanya, ia pun berkata, "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah berhasil mengerjai aku dan prajuritku." Ternyata isi surat keduanya itu berbunyi, "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus mencangkulnya." Karena tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, Baginda Raja pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas. Salah satu menterinya berkata kepada Baginda, "Kenapa Paduka yang mulia melepaskan Abu Nawas? Kalau dia terus dipenjara sampai musim panen tiba, nanti yang ada malah prajurit saya yang memanen kentangnya. Sedangkan dia enak-enakan duduk di penjara sambil menikmati hasilnya. Karena aku yakin dia pasti punya banyak siasat cerdik untuk melakukannya," ujar Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun akhirnya dibebaskan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Sobat Azul rahimakumullah. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satunya yang terkenal di dunia adalah Abu Nawas. Dia adalah seorang penyair kebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Saat itu, rajanya adalah Harun al-Rashid. Raja Harun al-Rashid sendiri adalah sosok yang cerdas dan murid Imam Malik. Namun Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas punya nama lengkap Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami. Abu Nawas juga sezaman dengan Imam Syafi'i, ulama cerdas yang mendirikan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri juga murid dari Imam Malik. Dikisahkan bahwa tingkah lucu dan kontroversi Abu Nawas sempat membuat Imam Syafi'i tidak suka. Namun saat Abu Nawas meninggal, Imam Syafi'i merasakan kehilangan dan sedih atas kepergian sang sufi tersebut. Raja Harun al-Rashid menyelenggarakan syukuran nama bayi. Pada syukuran kali ini, Baginda Raja tidak mengundang Abu Nawas,
karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Abu Nawas pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, dia langsung membaur dengan tamu undangan. Beberapa saat kemudian, Raja Harun ar-Rasyid mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai hari ini, nama bayi ini adalah Jabnib, kata Baginda Raja. Tiba-tiba, ada salah seorang di antara para tamu protes. Jangan Baginda, jangan diberi nama Jabnib. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dan berkata, bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari? Gumam Baginda Raja. Tapi Baginda Raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan? Tanya Baginda Raja. Biasanya orang yang bernama Jabnib orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti dengan nama lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja Harun ar-Rasyid merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Mana buktinya? Kalau orang bernama Jabnib itu bodoh, kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu saya bisa membuktikannya Baginda. Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib, dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya membutuhkan 30 keping emas, imbuh Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun menyetujuinya, karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Besok harinya, Abu Nawas datang ke rumah Hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Sesampainya di rumahnya, sang hakim sedang berzikir. Diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim begitu keheranan. Kenapa kamu tertawa Abu Nawas? Kata hakim. Burungmu dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sajadahmu, kata Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Besok harinya, Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat ketemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis, tidak seperti 2 hari sebelumnya. Kenapa kamu menangis Abu Nawas? Kata sang hakim. Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok, kata Abu Nawas. Sang hakim pun percaya saja sambil gemetaran. Tapi sang raja meminta solusi pada Abu Nawas. Agar perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kamu, kata Abu Nawas. Sang hakim pun pura-pura mati, dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak. Singkat cerita, saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, terpapaslah dengan raja. Raja kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib sudah meninggal. Raja pun membuka keranda, melihat wajah hakim untuk terakhir kalinya. Ketika dibuka, hakim tersenyum ke Baginda Raja dan mengedipkan matanya. Kenapa Hakim Jabnib yang masih hidup kau katakan meninggal Abu Nawas? Kata Harun ar-Rasyid. Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan tempo hari ketika syukuran Baginda, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja tertawa terpingkal-pingkal, sementara warga yang dikerjai merasa sangat kesal.
Sobat Ahzul rahimakumullah, bukan Abu Nawas namanya kalau tidak bisa mengalahkan lawan debatnya. Sebab dia manusia cerdik yang selalu punya banyak cara. Hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, Abu Nawas bukan sekedar manusia jenaka seperti yang banyak diceritakan. Tetapi Abu Nawas adalah seorang sufi dan penyair ternama di masa pemerintahan Raja Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah. Namun penyair ini tidak menampakkan diri kalau dirinya sebenarnya orang yang zuhud. Sebaliknya, ia bertingkah jenaka, lucu, dan kontroversi. Bahkan dia tidak mau saat ditawari jadi seorang kadi atau hakim. Abu Nawas memiliki tetangga bernama Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar, Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang. Seketika Abu Jahil menantangnya. Tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. Tuh kan, Abu Nawas takut meladeni saya karena dia takut kalah. Mungkin kecerdasannya sudah berkurang, kata Abu Jahil. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengerumuni keduanya. Apa tantanganmu, hai Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah, kata Abu Jahil. Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dinar, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun dimulai. Berapa jarak bumi dengan langit? Tanya Abu Jahil. Mendengar pernyataan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberi uang 5 dinar ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. 1 jam kemudian, dia belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas. Memangnya hewan apa, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas memberinya 5 dinar. Saya butuh jawabannya, bukan uang, kata Abu Jahil. Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dinar. Itu kan aturannya, kata Abu Nawas. Sekarang giliran saya yang bertanya, lanjut Abu Nawas. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi? Protes Abu Jahil. Kan belum bisa dijawab. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama, kata Abu Nawas.
Akhirnya terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar untuk Abu Nawas. Abu Jahil sadar telah dijebak oleh Abu Nawas dengan permainan yang ia buat sendiri. Akhirnya Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Dalam permainan itu, Abu Nawas untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3. Sobat Asu rahimakumullah, Abu Nawas adalah sosok pelawak Islam yang terkenal karena tingkahnya lucu, tapi mengesankan bagi semua orang. Tanpa disadari, hal-hal kecil yang dilakukan Abu Nawas mampu membuat orang lain yang berada di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Mereka akan tertawa dengan senang dengan tingkah Abu Nawas yang lucu, tapi sedikit menjengkelkan sebelumnya. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada masyarakat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana dan beberapa rakyat yang melihat hal tersebut datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan, semua buahnya menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahannya hingga tersisa 1 butir buah. 1 butir buah tersebut dibawanya ke istana, dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan 1 butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk mengembalikan 1 kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim." "Apakah nanas yang kamu bawa itu untuk Tuan Hakim?" "Ya, tentu." Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas di istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan, saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?"
Tanya hakim. Awalnya, aku ingin membawa satu keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya, ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Jawab Abu Nawas. Coba saja, jika aku tetap membawa buah nanas, pasti akan dilempari nanas dan membuat hidungku memar dan patah. Aku bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkanku. Lanjut Abu Nawas. Mendengar jawaban konyol Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Nah, kalian pasti bisa menyimpulkan sendiri bukan dari cerita tersebut bahwa jangan merasa takut ataupun panik jika mengalami sebuah permasalahan. Sahabat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas bertemu Baginda Raja yang sedang jalan-jalan di pusat kota. Abu Nawas terlihat sedang menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Sosok humoris itu terlihat sangatlah aneh. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenung kehidupan ini, Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Kemudian dia bercerita kepada Baginda Raja tentang siksaan neraka bagi orang-orang yang lalai. Tanpa diduga, Baginda Raja seketika menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas bercerita dan meminta Baginda Raja untuk melihat kuburan para pemimpin sebelumnya sebagai pengingat besar. Mereka telah berada dalam waktu yang lama berada di istana dengan berfoya-foya dan kenikmatan kegembiraan. Kata Abu Nawas. Menurut Abu Nawas, sangat disesalkan perbuatan buruk itu dan sangat memalukan. Mereka pun belum sempat memperbaiki karena sudah meninggal dunia. Ketahuilah Paduka Raja, cepat atau lambat, kita pasti akan mati. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tutur Abu Nawas menasihati Baginda Raja. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja makin gelisah. Lalu, apa yang harus aku lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepadaku? Tanya Baginda Raja. Berbuatlah apa-apa yang membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas. Apa yang harus aku lakukan agar bisa membuat senang makhluk-makhluk Allah? Tanya Baginda Raja lagi. Jadilah pemimpin yang adil dan bijak, wahai Paduka. Apa yang kau anggap layak bagimu, jangan kau anggap layak bagi orang lain. Ujar Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas. Berikan jawaban yang terbaik. Buktikan bahwa kau ini bermurah hati dan juga berikan keputusan yang adil. Jawab Abu Nawas. Kau benar Abu Nawas. Kau telah memberikan nasihat-nasihat yang baik. Aku akan melunasi hutang-hutangmu. Balas Baginda Raja. Wahai Baginda Raja, utang dibayar utang, tidak akan ada habisnya. Harta dan kekuasaanmu adalah milik rakyatmu, dan janganlah menolongku. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun meminta Abu Nawas untuk meminta sesuatu yang lain dari dirinya. Abu Nawas pun berkata agar Baginda Raja mengikuti perkataannya. Tetapi sangat menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras, sehingga nasihatku tidak berpengaruh kepadamu. Setelah mengucapkan itu, Abu Nawas pergi berlalu dari hadapan Baginda Raja. Sobat Ahzul rahimakumullah. Abu Nawas
Nawas adalah seorang sufi yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia merupakan seorang ulama yang hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid di kota Baghdad. Suatu hari, Abu Nawas datang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat. Di sana, kawan-kawannya sudah lebih dulu datang dan memang menunggu Abu Nawas seorang. Setelah mereka berbincang, kawan-kawan Abu Nawas memberi tantangan kepada Abu Nawas. Tantangan itu sangat beresiko, di mana Abu Nawas diminta untuk memantati Raja Harun. Hal itu pasti akan membuat sang raja marah. Wahai Abu Nawas, kami tahu engkau selalu lepas dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja. Tapi, kali ini kami yakin engkau pasti akan dihukum raja bila engkau berani melakukan tantangan dari kami, kata kawannya. Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu pun yang perlu ditakuti kecuali hanya kepada Allah, jawab Abu Nawas. Engkau tahu kan, selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja, lanjut kawannya. Memang benar, tindakan itu jelas melecehkan Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, beranikah engkau memantati Baginda Raja, tapi harus pula membuatnya tertawa? Tantang kawannya. Tentu aku berani, karena aku hanya takut kepada Allah. Lalu apa hadiah yang bisa aku dapat jika aku melakukannya? Tanya Abu Nawas. 100 keping uang emas, tegas kawan-kawannya. Setelah itu, Abu Nawas mencari cara dan berpikir bagaimana agar ia bisa memantati Baginda Raja, tetapi juga membuatnya tertawa. Selang beberapa hari, Raja Harun Al-Rashid membuat suatu jamuan yang mengundang berbagai macam tamu, termasuk diantaranya adalah Abu Nawas. Di saat itulah, kawan-kawan Abu Nawas menantikan kedatangannya dan bersiap melihat kekalahan Abu Nawas. Ketika para tamu undangan sudah hadir, Abu Nawas belum juga terlihat oleh kawan-kawannya, bahkan saat acara sudah dimulai. Usut punya usut, Abu Nawas datang terlambat dan duduk di barisan belakang tanpa alas karpet seperti halnya tamu undangan lainnya. Setelah acara selesai, Baginda Raja Harun Al-Rashid baru menyadari bahwa Abu Nawas duduk tidak di atas karpet tetapi di lantai. Baginda Raja yang heran lantas bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Tapi, hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini, wahai Baginda," jawab Abu Nawas. "Jangan begitu, majulah dan duduk di atas karpet, nanti pakaianmu kotor," lanjut Baginda Raja. "Ampun yang mulia, tapi sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Jawaban Abu Nawas itu pun semakin membuat Baginda Raja bingung. "Karpet yang mana yang engkau maksud, wahai Abu Nawas? Sejak tadi aku belum melihat engkau membawa karpet," tanya Baginda Raja makin bingung. "Baiklah yang mulia, jika engkau ingin tahu, maka aku akan menunjukkan karpet itu," jawab Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendekati Baginda Raja, ia pun langsung menungging dan memantati Baginda Raja, sambil menunjukkan potongan karpet kecil yang menempel di pantatnya. Raja Harun Al-Rashid yang menyaksikan karpet kecil itu di pantat Abu Nawas tak kuasa menahan tawanya. Kawan-kawan Abu Nawas yang juga melihat kejadian itu akhirnya harus merelakan ratusan keping uang emas untuk diserahkan kepada Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul, rahimakumullah. Pada zaman dahulu, kita mengenal seorang pujangga Arab bernama Abu Nawas. Banyak hal dan tingkahnya yang membuat orang lain heran, bahkan raja pun sering tertawa dibuatnya.
Suatu hari, sang raja sedang gelisah dengan keadaan negaranya. Kemudian dia mengumpulkan para menterinya. Setelah semuanya berkumpul, raja menanyakan mereka satu persatu tentang masing-masing kondisi yang bisa disampaikan. Menteri bagian perdagangan mengabarkan bahwa harga sembako mulai stabil dan warga tak perlu khawatir. Menteri bagian pertanian juga melaporkan bahwa hasil pertanian maju pesat dan warga banyak mendapat keuntungan. Lalu Menteri bagian pembangunan melaporkan bahwa pembangunan jalan sudah masuk desa, sehingga warga semakin dimudahkan untuk mengirimkan berbagai kebutuhan dan hasil tani ke kota. Mendengar jawaban itu, raja mulai tenang. Namun ada dua teka-teki yang dia ingin tanyakan. Yang pertama, tentang batas jagat raya yang Allah ciptakan itu di mana saja. Dan yang kedua, lebih banyak mana ikan di laut atau bintang di langit. Para menteri dan semua yang hadir tidak ada satupun yang menjawab. Lalu salah satu menteri menyarankan Abu Nawas. Kemudian raja meminta untuk memanggil Abu Nawas. Lalu salah satu di antaranya memanggil Abu Nawas menghadap raja. Saat tiba, Abu Nawas pun bertanya maksud dia diminta menghadap. Lalu raja berkata bahwa dia butuh jawaban terkait teka-teki. Abu Nawas kembali terkait teka-teki yang raja maksud. Lalu raja pun menyampaikan dua teka-teki itu. Lalu Abu Nawas menjawab, ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan. Lalu keterbatasan itu Tuhan tanamkan di otak manusia. Oleh karena itu, sesuatu yang terbatas tidak akan mampu mengukur yang tidak terbatas, kata Abu Nawas yang membuat raja terkejut. Untuk yang kedua, Abu Nawas menjawab, lebih banyak ikan di laut. Yang kemudian raja tanyakan kembali alasannya. Lalu Abu Nawas kembali menjawab bahwa ikan sejak dahulu selalu manusia tangkap hingga kini, tetapi tetap banyak di lautan. Kemudian bintang di langit dari dahulu hingga sekarang tidak pernah satupun yang hilang atau jatuh ke bumi. Raja beserta para menterinya berdecak kagum atas jawaban Abu Nawas. Lalu raja memberikan hadiah untuk Abu Nawas. Dengan jawaban tersebut, raja mulai lega karena teka-tekinya sudah dipecahkan oleh Abu Nawas. Sekian salah satu kisah tentang Abu Nawas yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Kisah kocak Abu Nawas seakan tak pernah habis untuk diceritakan. Kisahnya sejak lama sudah banyak mengocok perut jutaan orang di dunia. Abu Nawas lahir di kota Ahvaz di negeri Persia pada tahun 747 Masehi. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basrah di Irak. Di sana dia belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Bagi sebagian muslim percaya, Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Irak. Meski dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab, namun ketika mendengar nama Abu Nawas, yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyak kisah kocak Abu Nawas, ada salah satu yang juga tak kalah lucu saat berdebat dengan tetangganya. Siang itu, langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tak lama kemudian, hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi, terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil, tetangganya.
Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan. Saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas ngeledek. "Sungguh bodoh. Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas sangat tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga, Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan, saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah. Jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku ini," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul, rahimakumullah. Pada zaman dahulu, kita mengenal seorang pujangga Arab bernama Abu Nawas. Banyak hal dan tingkahnya yang membuat orang lain heran, bahkan raja pun sering tertawa dibuatnya. Suatu hari, sang raja sedang gelisah dengan keadaan negaranya. Kemudian dia mengumpulkan para menterinya. Saat setelah semuanya berkumpul, raja menanyakan mereka satu persatu tentang masing-masing kondisi yang bisa disampaikan. Menteri bagian perdagangan mengabarkan bahwa harga sembako mulai stabil dan warga tak perlu khawatir. Menteri bagian pertanian juga melaporkan bahwa hasil pertanian maju pesat dan warga banyak mendapat keuntungan. Lalu Menteri bagian pembangunan melaporkan bahwa pembangunan jalan sudah masuk desa, sehingga warga semakin dimudahkan untuk mengirimkan berbagai kebutuhan dan hasil tani ke kota. Mendengar jawaban itu, raja mulai tenang. Namun ada dua teka-teki yang dia ingin tanyakan. Yang pertama, tentang batas jagat raya yang Allah ciptakan itu di mana saja.
Dan yang kedua, lebih banyak mana ikan di laut atau bintang di langit? Para menteri dan semua yang hadir tidak ada satupun yang menjawab. Lalu salah satu menteri menyarankan Abu Nawas. Kemudian raja meminta untuk memanggil Abu Nawas. Lalu salah satu di antaranya memanggil Abu Nawas menghadap raja. Saat tiba, Abu Nawas pun bertanya maksud dia diminta menghadap. Lalu raja berkata bahwa dia butuh jawaban terkait teka-teki. Abu Nawas kembali terkait teka-teki yang raja maksud. Lalu raja pun menyampaikan dua teka-teki itu. Lalu Abu Nawas menjawab, ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan. Lalu keterbatasan itu Tuhan tanamkan di otak manusia. Oleh karena itu, sesuatu yang terbatas tidak akan mampu mengukur yang tidak terbatas. Kata Abu Nawas yang membuat raja terkejut. Untuk yang kedua, Abu Nawas menjawab, lebih banyak ikan di laut. Yang kemudian raja tanyakan kembali alasannya. Lalu Abu Nawas kembali menjawab bahwa ikan sejak dahulu selalu manusia tangkap hingga kini, tetapi tetap banyak di lautan. Kemudian bintang di langit dari dahulu hingga sekarang tidak pernah satupun yang hilang atau jatuh ke bumi. Raja beserta para menterinya berdecak kagum atas jawaban Abu Nawas. Lalu raja memberikan hadiah untuk Abu Nawas. Dengan jawaban tersebut, raja mulai lega karena teka-tekinya sudah dipecahkan oleh Abu Nawas. Sekian salah satu kisah tentang Abu Nawas yang dapat kami sampaikan. Sobat Azul rahimakumullah. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satunya yang terkenal di dunia adalah Abu Nawas. Dia adalah seorang penyair kebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Saat itu, rajanya adalah Harun al-Rasyid. Raja Harun al-Rasyid sendiri adalah sosok yang cerdas dan murid Imam Malik. Namun Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas punya nama lengkap Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami. Abu Nawas juga sezaman dengan Imam Syafi'i, ulama cerdas yang mendirikan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri juga murid dari Imam Malik. Dikisahkan bahwa tingkah lucu dan kontroversi Abu Nawas sempat membuat Imam Syafi'i tidak suka. Namun saat Abu Nawas meninggal, Imam Syafi'i merasakan kehilangan dan sedih atas kepergian sang sufi tersebut. Raja Harun al-Rasyid menyelenggarakan syukuran nama bayi. Pada syukuran kali ini, Baginda Raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Abu Nawas pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, dia langsung membaur dengan tamu undangan. Beberapa saat kemudian, Raja Harun al-Rasyid mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai hari ini, nama bayi ini adalah Jabnib, kata Baginda Raja. Tiba-tiba, ada salah seorang di antara para tamu protes. Jangan Baginda, jangan diberi nama Jabnib. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dan berkata, bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari? Gumam Baginda Raja. Tapi Baginda Raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan? Tanya Baginda Raja. Biasanya orang yang bernama Jabnib orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti dengan nama lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja Harun al-Rasyid merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Mana buktinya? Kalau orang bernama Jabnib itu bodoh. Kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja.
Tentu saya bisa membuktikannya, Baginda. Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib? Dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya membutuhkan 30 keping emas, imbuh Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid pun menyetujuinya, karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Besok harinya, Abu Nawas datang ke rumah Hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Sesampainya di rumahnya, sang hakim sedang berzikir. Diam-diam, Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, sehingga membuat sang hakim begitu keheranan. "Kenapa kamu tertawa, Abu Nawas?" kata hakim. "Burungmu dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sajadahmu," kata Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Besok harinya, Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat ketemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis, tidak seperti 2 hari sebelumnya. "Kenapa kamu menangis, Abu Nawas?" kata sang hakim. "Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok," kata Abu Nawas. Sang hakim pun percaya saja sambil gemetaran. Tapi sang raja meminta solusi pada Abu Nawas. "Agar perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kamu," kata Abu Nawas. Sang hakim pun pura-pura mati, dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak. Singkat cerita, saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, terpapaslah dengan raja. Raja kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib sudah meninggal. Raja pun membuka keranda, melihat wajah hakim untuk terakhir kalinya. Ketika dibuka, hakim tersenyum ke baginda raja dan mengedipkan matanya. "Kenapa Hakim Jabnib yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas?" kata Harun al-Rashid. "Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan tempo hari ketika syukuran, Baginda," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tertawa terpingkal-pingkal, sementara warga yang dikerjai merasa sangat kesal.